Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dini Permana, NIM C100210053 dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Bagas Andika Putra. Logika manusia sering didefinisikan sebagai al-hayawan al-natik. Apa maksud dari al-hayawan al-natik? Jadi dalam ilmu logika, manusia disebut sebagai al-insanu hawayanun, yang artinya manusia adalah binatang yang berpikir. Natik sama dengan berkata-kata dan mengeluarkan pendapatnya berdasarkan pikirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Radatul Jannah dengan NIM C1220002 dari kelas F akan menjawab pertanyaan dari saudara Ilham Lutfa Rantisi dengan NIM C122000107 dari kelas E, yakni apakah akal dan wahyu dapat bertentangan atau tidak. Dalam ajaran Islam, akal dan wahyu tidak dianggap bertentangan, malah sebaliknya Islam mengajarkan bahwa akal dan wahyu seharusnya bekerja sama untuk membimbing manusia dalam kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyitan Handratun Naim dengan NIM C1220008 dari kelas F akan menjawab pertanyaan dari saudari Aprilia Safarianti dengan pertanyaan, bagaimana kita dapat menetapkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya izin menjawab. Dalam menentukan dari mana asal Al-Quran akan kita dapatkan 3 kemungkinan. Pertama, kitab itu merupakan karangan oleh bangsa Arab. Kemungkinan pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan bangsa Arab merupakan kemungkinan yang tertolak. Dalam hal ini, Al-Quran sendiri telah menentang mereka untuk membuat karya yang serupa. Dan sebagaimana tertera dalam ayat, katakanlah, maka datanglah 10 surat yang dapat menyamainya. Terdapat dalam surat Hud ayat 13. Orang-orang Arab telah berusaha keras mencobanya, akan tetapi tidak berhasil. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan berasal dari perkataan mereka. Mereka tidak mampu menghasilkan karya yang serupa. Ada tantangan dari Al-Quran dan usaha mereka untuk menjawab tantangan itu. Kedua, karangan Muhammad SAW. Kemungkinan kedua yang mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW adalah kemungkinan yang juga tidak dapat diterima oleh akal, sebab Nabi Muhammad adalah bangsa Arab juga. Bagaimanapun cerdiknya, tetaplah ia sebagai seorang manusia yang menjadi salah satu anggota dari masyarakat atau bangsanya. Selama seluruh bangsa Arab tidak mampu menghasilkan karya yang serupa, maka masuk akal pula apabila Nabi Muhammad yang juga termasuk salah seorang dari bangsa Arab tidak mampu menghasilkan karya yang serupa. Oleh karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Bibita Hartawan dengan NIM C1220025 dengan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan tentang dari Mbak Perwita Chandra Puspa dengan NIM C1220040 kelas F. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah, fenomena pewahyuan Al-Quran merupakan sebuah komunikasi antara Allah dengan hamba pilihannya. Pewahyuan dimulai ketika Al-Quran yang berada di Laulil Mahfudz diturunkan kepada kesama al-dunya. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Kedua, fenomena pembukaan Al-Quran pada masa Rasulullah merupakan penghafalan, penulisan, serta penyusunan surah dan ayat Al-Quran, lalu dilanjutkan pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan hingga era kontemporer berupa digitalisasi Al-Quran. Ketiga, asbabun nusul merupakan sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Apapun nusul pentingnya diketahui sebagai salah satu syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih.